Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Andi Saputra, SPD MPD, guru SMP Negeri 12 Pekanbaru. Saya mengajar bidang studi pendidikan matematika di SMP Negeri 12 Pekanbaru. Selain itu, saya juga merupakan guru penggerak Angkatan 1 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya juga merupakan Pasda dari Tanoto Foundation Program Pintar. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas? Awal pembelajaran yang dilakukan pada saat proses pembelajaran adalah pertama dilakukan diagnostik kognitif. Diagnostik kognitif ini adalah bagaimana guru memberikan tes kepada siswa sebanyak 10 soal, dan 2 soal adalah untuk soal kalau kita ingin melakukan tes kepada siswa kelas 7 SMP, artinya kita akan membuat soal 2 soal adalah kelas 5 SD semester 2, 6 soal adalah kelas 6 SD, 3 soal untuk semester 1, 3 soal untuk semester 2, dan 2 soal yaitu kelas 7 untuk semester 1 materi yang akan kita ajarkan. Nah, itulah cara melakukan diagnostik kognitif kepada siswa sebelum proses pembelajaran dilakukan di kelas. Dan selanjutnya diagnosa yang dilakukan adalah setelah diketahui hasil dari diagnosa kognitifnya siswa, maka guru akan membentuk kelompok belajar siswa itu sendiri melalui dari hasil diagnosis kognitif tadi. Ada siswa yang di kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok rendah. Itu tujuannya adalah untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kesiapan siswa dalam belajar. Kegunaan ini akan dilakukan oleh guru supaya proses belajar itu lebih efektif, lebih efisien, dan bisa mengaktifkan siswa dalam proses belajar, dan kita akan mendapatkan hasil belajar siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat dari siswa itu sendiri. Dan ini siapa ini? Ya, silakan. Tunjuk tangan untuk menjawab. Ada berapa? Ada 4. Oke. Di sini kalau kita lihat simetri lipat, ada berapa banyak simetri lipat yang akan terjadi pada persegi? Bagaimana simetri lipatnya? Ya, ada berapa? Berapa banyak? Baru dapat 1 simetri yang sama. Ada berapa banyak simetri lipatnya? Ada 2. Selanjutnya yang mana lagi bisa dilipat? Diagonalnya. Oke, kita coba. Oke. Ternyata terjadi simetri lipat. Ya, ada berapa banyak? 3. Bisakah satu lagi? Tidak. Kita coba sebelah sisinya lagi. Bisa? Bisa. Artinya pada persegi ini terdapat ada berapa banyak simetri lipat? Ada 4. Oke, itu ciri-ciri dari persegi itu sendiri. Nah, kembali 2, 3. Yang ini di atas tadi akan kembali ke posisi awal. Jadinya ada berapa banyak sentimeternya? Ada 4. Bangunannya tetap sama. Artinya sifat-sifat dari persegi itu apa aja tadi? Yang pertama, memiliki 4 sisi sama besar, oke, atau sama panjang. Selanjutnya, memiliki apa tadi? Simetri lipatnya ada berapa? Macam sifat-sifat ada berapa banyak sisi dari persegi panjang? 4. Panjangnya ini ada berapa? Ada 4. Artinya 2 sisi sama panjang dan 2 sisi yang berhadapan juga sama panjang. Oke, selanjutnya, apalagi sifat yang ditemukan dari persegi panjang ini? Titik sudut. Ada berapa banyak titik sudutnya? Ada 4. Oke, apalagi? Punya simetri lipat tidak? Punya. Ada berapa banyak? Yakin 4? 2. Oke, kita coba 2 itu yang mana? Nah, ini dia. Saya belah menjadi 2 bagian. Di 2 simetri lipat. Bagaimana simetri putarnya? Coba. Ada berapa banyak simetri putarnya? Ada 2. Yang mana? Oke, kita posisikan. Ini dia sekarang seperti ini. Saya putar 1 bagian. Apakah posisinya sama dengan posisi semula? Tidak. Saya putar lagi ke samping. Sama.
baru dapat satu baru sisi putar yang terjadi. Saya balikkan lagi ke sisi ke atas lagi, putarnya sejauh 180 derajat. Sudah terjadi simetri putarnya? Belum. Saya putar kembali sejauh 360 derajat, baru kembali ke posisi kedua. Berarti simetri putarnya ada sebanyak berapa? Dua. Oke. Sifat dari persegi panjang itu apa-apa saja? Yang pertama, yang sudah memiliki 4 sisi. Sisinya seperti apa? Memiliki 2 sisi sama panjang yang berhadapan dan 2 sisi sama panjang yang saling berhadapan juga. Oke. Memiliki apa lagi? Sifat dari persegi panjang? Memiliki 4 titik sudut. Oke. Makailah. Ada makailah di sini. Ini 2 simetri lipat. Oke, satu lagi apa? Kenji? Memiliki 2 simetri putar. Sudah paham sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang? Oke. Sekarang Bapak mau bertanya, materi tentang persegi dan persegi panjang ini apakah sudah belajar di SD? Sudah. Oke. Sekarang Bapak mau nanya, apa rumus luas dari persegi panjang? Bukan keliling. Tambah lebar itu kurung ya. Nah, oke. Sekarang persegi. Apa rumus luas persegi? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Oke. Sisi kali sisi. Apa rumus keliling dari persegi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? 4 kali sisi. Artinya kita dipanjang kali 2 tambah 2 lebar. Sudah paham? Sekarang Bapak akan berikan soal, di mana soal yang akan kalian kerjakan adalah tentang persegi dan persegi panjang, dan setiap orangnya akan mendapatkan soal dengan tingkat jenis yang berbeda-beda sesuai dengan analisis yang telah Bapak lakukan terhadap proses belajar kita sebelumnya. Artinya kalian mungkin tidak akan ada sama dapat soal. Mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Evaluasi yang dilakukan selama melakukan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, kita harus betul-betul memastikan siswa kita melakukan diagnostik kognitif dengan dengan kesiapannya dalam belajar. Kenapa? Diagnosa kognitif ini dilakukan kepada siswa semestinya dilakukan pada saat tatap muka, supaya kita tahu kemampuan siswa kita bisa tahu bagaimana cara kita langsung mengamati siswa kita mengerjakan soal, dan kita langsung mendapatkan hasilnya sesuai dengan kemampuan siswa kita sendiri. Kalau kita melakukannya secara daring, maka kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan, diagnosa kognitifnya, kita bisa ragu dengan hasil yang dimunculkan oleh siswa kita. Kenapa? Siswa akan kelihatan. Yang pertama, mungkin saja siswa mengerjakannya dibantu dengan orang tua, mungkin saja siswa dibantu dengan guru lesnya, atau siswa mengerjakan soal sambil melihat buku. Nah, diagnosa kognitifnya tidak bisa kita ambil. Kita tidak tahu di mana siswa yang nantinya siswa yang berada di tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Itu evaluasi yang dilakukan. Nah, untuk tindak lanjut ke depannya, diagnosis kognitif ini wajib kita lakukan pada setiap guru kepada siswanya, supaya apa? Biar tahu kondisi awal siswa kita dalam proses belajar, biar tahu di mana posisi letak siswa kita, apakah siswa kita berada di tingkat sedang, rendah, atau tinggi dalam proses belajarnya. Nah, kedua, lanjutnya adalah kita bisa menggunakan strategi apa dalam proses pembelajaran. Apakah kita menggunakan FLP berdiferensiasi? Berdiferensiasi di sini ada 3 komponen yang bisa dilihat, berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan siswa, dan berdasarkan dengan produk. Nah, silakan pilih yang mana mau kita gunakan untuk siswa kita pada proses pembelajaran, sesuai dengan KD yang akan kita gunakan, sesuai dengan tuntutan indikator yang kita inginkan pada siswa kita. Sekian evaluasi dan tindak lanjut yang kami lakukan pada proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, di kelas 75. Saya Andri Saputra, SPD MPD dari SMP Negeri 12 Pekanbaru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.